bagaimana kita mengajak kelas menengah Jakarta untuk terlibat. Dan seperti kita alhamdulillah kita ini kan, saya kalau bikin definisi kelas menengah itu begini, udah nggak butuh negara lagi kecuali KTP, paspor, udah nggak butuh negara lah. Mau makan bisa bayar sendiri, ke dokter bayar sendiri, udah nggak perlu negara udah. Cuman kalau mau pergi ke luar negeri perlu paspor, perlu KTP, perlu SIM, itulah kelas menengah. Tapi kalau masih ke rumah sakit perlu dibantu, nah itu belum kelas menengah. Ini definisi yang non akademik ya. Jadi nggak usah diuji pakai sosiolog manapun gitu, jangan. Ini gambaran sederhana aja. Dan insya Allah begitu banyak sekarang kelas menengah di Jakarta. Tapi ini yang kalau misalnya saya bertugas di Jakarta, saya ingin ajak kelas menengah Jakarta untuk turun tangan. Dan turun tangannya sederhana. Misalnya, Anda punya supir, pastikan, janji aja, pastikan anak supir Anda itu sesehat anak Anda. Dan anak supir Anda itu bisa punya peluang untuk sukses seperti anak Anda. Simpel saja. Bukan supirnya ya, anaknya. Oke, jadi apa yang dilakukan? Jangan kasih uang. Kasih uang berubah jadi rokok. Misalnya, berikan telur seminggu sekali untuk dibawa pulang oleh supirnya. Dan pastikan, ini nanti tanya sama para dokter nih, yang dibutuhkan apa? Barang kasihnya. Setiap kali konsumsi untuk anak kita, berikan konsumsi untuk dibawa supirnya. Ini contohnya. Pastikan kesehatan anak si supir. Jadi kita mikirnya adalah begini. Saya sudah kelas menengah, alhamdulillah saya dinaikkan oleh negara. Sekarang tanggung jawab saya, morally, yang saya mau ingin aja adalah ngangkat derajat bukan yang sedang bekerja, tapi anaknya yang sedang bekerja. Dan itu caranya bantu urusannya. Ini nggak ada urusan dengan secara transaksi pekerjaan ya, tapi ini panggilan moral. Kalau kelas menengah mau berbuat, nggak usah jauh-jauh. Take care of your driver children. Nah ini kalau bisa dikerjakan massal, ini akan dahsyat. Dari telur saja, makanan sehat untuk anak-anak orang yang bekerja dengan kita. Mas, ini saya pernah anjurkan ini, dan ini sekarang dipakai di kedutaan Jepang. Sama orang Jepang saya dikira ahli telur. Hanya karena saya menganjurkan pada Pak Dubes, kalau Anda mau berjasa pada itu, maka semua orang yang bekerja di sini, semua yang bekerja Anda bantu supply dengan asupan yang baik. Contoh, yang kedua, libatkan masyarakat di sekitar. Kelas menengah di Jakarta ini mau berbuat, cuman kadang-kadang sering tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mau, bukan nggak mau, tapi waktu do-nya seringkali kehilangan. Saya malah membayangkan yuk bikin gerakan jadi ketua RT itu keren. Anak muda profesional yang kerja mau yuk jadi ketua RT, kalau ada pilihan ketua RT datang yuk jadi ketua RT itu keren. Jadi ketua RT itu membanggakan, dan Anda bisa bilang I am a GM and I am ketua RT. Okay, it looks good. You are a responsible citizen in this city. Kenapa Anda harus ribet urusannya? Karena hari-harian. Apa susahnya ribet? Apa sih susahnya ambil anak muda, dia yang suruh piket tiap sore, Anda pulang malam, otoritasnya berikan dia yang nada rutin-rutin, tanda tangan ini, tanda tangan itu, laporannya ada tiap minggu, selesai. Lalu di kantor biasa delegasi pekerjaan, kenapa mendadak jadi nggak bisa delegasi pekerjaan? Kan bisa aja itu dilakukan. Ini bukan saya katakan sekarang, Mas, saya katakan itu 3 tahun yang lalu. Soal kenapa RT, hanya saya ini nggak diterusin karena terlibat urusan pemilu 2014 itu. Jadi selesai. Tapi itu kemudian dikerjakan oleh seorang GM di Garuda yang sekarang dia jadi ketua RT. Ketika kita operate dan he try, ketika kampungnya apa dia, dan ternyata apa? Feels good. Ternyata bisa mengubah. Apa yang terjadi? Akumulasi pengalaman profesional dibawa ke rumah, membantu sekali, membuat kampung itu jauh lebih dinamis. Pengalaman-pengalaman dinamika kelompok bikin kegiatan menarik, semuanya bisa muncul di kampung. Di lingkungan ya, bukan di kampungnya, tapi di lingkungan. Ini contoh. Yang ketiga contoh kasus adalah bagaimana, ini waktunya udah habis ya. Ini udah nanti keburu di ini, udah 15 menit ya, dikit lagi kalau gitu. Saya membayangkan, Mas, yang termasuk komponen gerakan ini, contohnya, ini kalau saya bayangkan nih, saya mau datang nih satu gedung di Sudirman. Nih kita gedung yuk kita kumpul, Pak Gubernur pengen ngomong semuanya, CEO perusahaan di situ.
Yuk kita satu gedung ini urusin satu RW di Karet Tegisin situ. Oke, satu RW di Karet Tegisin. Urusan kita apa? Kesehatan, pendidikan, penataan lingkungan, kerjain di situ tuh. Obyeknya jelas tuh. Lihat dari lantai 20 ke bawah, that is your object. That's extreme poverty. Saya rasanya tahu kemiskinan sampai jalan kampanye di sini. Ketika jalan kampanye keliling mana-mana, I feel I don't know what poverty is. Sampai lihat extreme poverty di Jakarta. Ekstrim. Padahal kita ini punya program kelas inspirasi di tempat-tempat kampung kumuh. Tapi kan hanya berhenti di kelasnya, di sekolahnya. Nggak masuk ke, ketika masuk rumah ekstrim. Bayangkan, satu gedung pegang satu itu. Di Jakarta ada 267 kelurahan. Yuk kita take care. Saya undang semua private sector, urusin satu wilayah, satu kelurahan. Tapi dikerjainnya bareng-bareng. Ruangnya disiapkan oleh negara, pemerintah yang menyiapkan. Tapi masing-masing punya pegangan. Apa yang terjadi? Inilah namanya maju bersama. Maju bersama-sama. Di mana negara menyiapkan, negara memberikan platformnya, tapi keterlibatannya justru pada seluruh komponen, terutama kelas menengah yang sudah mendapatkan manfaat dari pendidikan kesejahteraan. Kalau Anda punya daerah garap, ini ya, jadi contoh pengalaman aja. Kalau seorang profesional datang di belakang itu, satu jalan kaki 15-20 menit sampai di kampung, Anda akan ketemu dengan anak, Anda ketemu dengan cerita orang tua yang Anda sendiri akan merasa ini ladang untuk saya berbuat sesuatu. Yang keempat, contoh, kami ingin membuat jam belajar. Kalau tadi Anda usul jam mengaji, jam belajar jam 7 sampai jam 9 malam. Tapi kalau jam belajar aja itu sama seperti bikin ruang baca, then nothing. Itu kan cuma dikasih slot waktu. It won't work kalau cuma begitu. Yang saya bayangkan adalah saya ingin undang para profesional muda dan mahasiswa untuk jadi pembimbing anak-anak Jakarta belajar setiap malam di kampung-kampung di seluruh Jakarta. Dalam pulang kantor jangan langsung pulang, datang ke situ. Ruang belajarnya kita siapin, ruangannya. Tapi ruangan itu nggak membuat kegiatan, yang bikin kegiatan itu manusia berinteraksi. Karena itu panggil profesional muda yang udah menikah sih harus pada tanggung jawab tersendiri pulang. Yang belum bisa ke situ, Anda punya project bisa digilir. Saya Senin, siapa Selasa, siapa Rabu. Artinya apa? Bersama-sama itu bersama-sama beneran gitu. Jam belajarnya itu bukan jam belajar kosong, tapi ada hadir. Mas itu ngajarin matematika, ngajarin bahasa Indonesia, ngajarin belajar di kampung-kampung. Digilir, seminggu sekali jadwal piketnya. Tapi dikerjakan oleh semua orang. Bisa kan dilakukan? Bisa. Yang menjadi tantangan adalah selama ini kita selalu mikirnya ngerjain negara aja. Negara melakukan sesuatu, negara merekrut. Contohnya PPSU, that's the way we did it. Ini adalah sampah, kita cari orang banyak, lalu kita kerjakan. Kita bagian apa? Bayar pajak aja. Kami menonton, kalau baik dipuji, kalau jelek dikritik. Nanti pas saat pilkada, dipilih atau enggak, gitu aja kan. Tapi kita nggak diundang berbuat, seperti Mas Raga bilang tadi, nggak diundang berbuat. Kalau saya malah justru bilang, I'm calling you for duty. Saya akan panggil Anda untuk bekerja sama. Yuk repot-repot yuk ngurusin negeri ini. Yuk repot-repot yuk ngurusin kota ini. Kenapa? Repot-repot feels good. Kira-kira gitu.